BPJSD Angkatan 2021. Di sini saya akan merangkum materi PKKMB 2021. Untuk materi yang pertama bertemakan Pembinaan Nasional. Untuk materi yang pertama bertemakan Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Pembinaan tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, revolusi mental. Yang kedua, perkembangan revolusi. Yang ketiga, tantangan global. Yang keempat, tantangan nasional. Dan yang kelima, skill yang dibutuhkan. Untuk materi yang ketiga yaitu bahaya, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Strategi yang harus kita lakukan yang pertama adalah menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menegakkan hukum secara tegas, objektif, dan terstruktur. Yang ketiga, menyelenggarakan literasi dan edukasi. Selanjutnya, materi yang keempat bertemakan etika bermedia sosial. Dalam bermedia sosial, kita harus memiliki setidaknya 5 etika ini. Yang pertama, memilih dan berhati-hati sebelum memposting sesuatu. Yang kedua, kritis dalam berpikir. 3. Memperhatikan gaya bahasa. 4. Mencantumkan nama pembuat karya sebagai apresiasi. Dan yang kelima, dalam pembuatan akun harus jelas. Untuk hari kedua, tema pertama adalah pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Bagaimana Universitas Lampung menyikapi COVID-19? Yang pertama, melakukan perkuliahan online. 2. Melakukan vaksinasi. 3. Mendaftar di BPJS Kesehatan. Dan yang keempat adalah membentuk Satgas COVID-19. Materi kedua bertemakan Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan umum pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemauan akademik. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Materi ketiga adalah etika dan norma kehidupan kampus. Etika di kampus yang perlu ditanamkan dari diri mahasiswa adalah yang pertama, menaati peraturan, kedua, menjunjung tinggi kejujuran, ketiga, berperilaku sopan dan santun, yang keempat, berpenampilan elegan, materi keempat, kerjasama internasional dalam mewujudkan world class university. Strategi kerjasama UNILA adalah menjalin kemitraan dengan PT Kelas Dunia, kolaborasi riset dengan penelitian top dunia, peningkatan mutu perkuliahan dan riset, dan juga masih banyak lainnya. Materi hari ketiga adalah tentang perkenalan pimpinan fakultas yang disampaikan oleh Dr. Patuan Raja MPD. Materi yang kedua adalah tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Sebagai mahasiswa, kita harus memilih karakter pemenang. Yang pertama, komunikatif, 2. Proaktif, 3. Kooperatif, 4. Gigih, 5. Etis, dan ke-6. Cerdas. Materi ketiga adalah tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Fasilitas yang ada di Universitas Lampung, misal seperti gedung dekanat, gedung aula, gedung perpustakaan, dan masih banyak gedung-gedung yang lain. Dan materi selanjutnya adalah yang bertemakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas mahasiswa yang wajib adalah mengikuti kegiatan akademik seutuhnya. Mahasiswa wajib aktif dalam mengikuti kegiatan non-akademik. Dan yang ketiga adalah kegiatan unggulan kemahasiswaan adalah PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Materi pertama di hari keempat adalah tantangan kehidupan bagi generasi Z yang hidup di era milenial abad 21. Yang pertama adalah tantangan eksternal, tantangan internal, dan tantangan kompetensi. Dan untuk pesan dan kesan adalah yang pertama, ternyata belajar daring itu menyenangkan, apalagi dengan para mentor yang berpengalaman dan dalam penyampaiannya juga mudah dipahami. Ya, walaupun kadang terkendala sinyal, suaranya macet-macet, dan gambarnya kadang kurang jelas. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.